Rekam, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu isi waktu sebentar ibu, boleh santai, boleh mengunjung, boleh mengurui kaki, mengulek-ngulek kue, boleh juga. Pokoknya santai, tapi telinga kita mendengar. Sebelum kita mulai, Bu, ada yang perlu mau sampaikan sekitar. Kenapa di dalam Al-Quran itu selalu kita temukan aku anugerahkan pendengaran, penglihatan dan hati. Kan itu urutannya kan? Pendengaran, penglihatan dan hati. Baku tak penglihatan, pendengaran dan hati atau hati, penglihatan dan pendengaran. Pendengaran dulu. Pendengaran, penglihatan dan hati. Itu kenapa, Bu? Karena bimbingan Allah itu awalnya melalui pendengaran. Iqra, kan? Bacalah. Dengan itu mangkonya, Bu, dari pendengaranku lah kita bisa mendapat hidayah. Dari pendengaran. Pendengaranku penentu ku, Bu, karakter hati wa. Pendengaranku. Apa yang biasa didengar di telinga wa, Bu? Misalnya telinga wa suka mandanga gosip, suka mandanga gibah, suka mana mandanga orang bacaka, suka mandanga gujiang-gujiang, suka mandanga orang maireh. Itu tanpa disadari akan membentuk hati yang keras. Hati waktu gelap lebo, tidak masuk kebenaran lebo. Kalau telinga biasa mandanga itu. Tapi kalau telinga biasa mandanga Al-Quran, mandanga zikir-zikir, mandanga tausiah segala macam, itu hati kita akan menjadi lembut, mudah masuk kebenaran. Bismillah saja sampai di orang cik tak terima di akalnya sekali, tak jalankan sekali. Nah, itu makanya telinga tu, Bu, hati-hati. Telinga tu, Bu, meskipun mata wak miciang, wak tadanga aja kecil orang kan. Makanya telingaku besar pertanggungjawabannya kok. Oh, duduk wak di sekumpulan orang ko nya membaca si A, si B segala macam. Wak kan tak satu menyebut orang dah. Tapi telinga awak bertanya, Bu. Misalnya pengen nolong orang beralek kan? Awak ndak ada menyebut kecewa ada satu, ada orang nama ngeceknya, tapi telinga awak tadi. Nah, itu kalau dibiasakan akan membentuk hati waktu menjadi gelap, keras. Indak menerima kebenaran. Ndak sadari dah. Jadi cara menyiasatinya, Bu, kalau ditampai orang beralek atau di malah sampai rame-rame, ada orang mempekecen orang, Ibu genggam hati, Bu, tadi itu. Jo solawat kayak, jo istighfar kayak, pokoknya Bu berzikir di dalam. Jadi ndak sampainya masuk kemari lapeh gitu saja hati wak lata genggam. Itu harus dilakukan. Kalau ndak, kalau Ibu paturi anlo, hati Bu ndak bisa menerima kebenaran. Itu bahayanya telinga tadi. Terus ada tiga hal mengantuk yang dibenci Allah. Aduh, mengantuk dan dibenci Allah. Tak kalau tu benci Allah itu. Yang pertama mengantuk awak belum sholat isya. Belum sholat isya lalu. Atau awak asik jawab misalnya kan lah jam 2 balik hari awak dulu sholat isya. Terus jam 1:30 awak tekan tu lalu dulu bekolah sholat, itu dilaknat Allah. Jadi yang sesekali dibenci Allah. Dan kedua mengantuk di saat setelah subuh. Lah selesai sholat subuh mengantuk dan lalu kadang lalu saja terlaku di sejadah, itu dibenci Allah. Jadi barabana ka mengantuk ibu sudah subuh tu memang ia mengantuk. Apa mengantuk nya nah? Barek matu. Tapi capek Bu, tagak dibuka jendela kayak apa kayak ke bawah, pokoknya dihilangkan kantuk Bu sampai terbit matahari. Kalau lah terbit matahari itu kok kamu boleh Bu santai udah ada. Baiklah jago saja jam 2 jam 3 Bu kan mengantuk wajar jam itu. Terus yang ketiga mengantuk di saat di majelis taklim. Di sana mengaji, di sana mendengar tausiah, itu dilaknat oleh Allah. Basah bilik situ. Karena itu di tempat-tempat itu. Itu dilaknat ya Allah. Jadi jangan mengantuk. Kalau wak mengantuk misalnya mato tekantuk ayam, tapi telinga wak iduan, itu insya Allah wak terpelihara.
Jadi pendengaran awak tolong dijago ya Bu. Iko bulan Rajab ku Bu. Bulan Rajab iko adalah bulan menanam. Itu kecek Rasulullah nah Bu. Bulan menanam. Artinya kalau awak menanam tuh ada memetik nah Bu. Apa yang awak tanam di bulan Rajab itu nanti yang akan kita petik di bulan Syakban dan bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau di bulan Rajab itu Bu awak lalai juga awak baru mengaji, awak tentu mengaji, kebenaran awaknya sampai di kawan indak berterima, indak celah awak mulut awak masih kalamak di awak saya mengecek. Itu nanti Syakban dan Ramadan ibu seperti itu juga. Nah, jadi hati-hati Rajab ku penentu ke Bu. Jadi ditanamlah di bulan Rajab ku benih yang baik agar ibu nanti bisa panennya Rajab. Ya Bu. Nah, terus kini kita membahas tentang ada rasul yang di surah Al-Ankabut Bu. Iko faedahnya kita mengaji dibaca artinya. Jadi tahu apa yang disampaikan Allah. Lain mau itu Bu mengaji. Alhamdulillah. Berbeda enggak Bu? Berbeda. Kalau wak mengaji sekedar baca Al-Quran huruf Arab semua itu enggak ada wak tahu cek lah kan. Yang dapat apa ciknya? Ketenangan. Sudah mengaji itu tenang kan? Nah itu. Jadi ikut di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, ini Ibu, bimbingan Allah itu masuk melalui pendengaran. Jadi boleh Ibu makan, boleh Ibu ngapa-ngapa, tapi pendengaran Ibu fungsikan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Baca Allah di situ Bu. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Bacalah kitab Al-Quran. Di surah mana ada Allah Bu? Suruh membaca. Kan tidak ada disuruh menghafal kan? Hafal sadonyo dari 6.666 ayat tuh ada tuh. Tidak membaca disuruhnya. Bacalah. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Suruh mengerjakan sholat. Nah, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mari kita renungkan di situ. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kini wak tanya diri wak masing-masing. Lai sholat awak? Lai kan? Awak sholat. Tak tinggal 5 waktu dah nak. Tapi apakah masih ada kita kerajaan yang keji dan munkar Bu? Tanpa kita sadari ada Bu. Atau kita ambil contoh. Nampak orang tu nyu rajin ke masjid. Telakuang ibarat ndak lapih di kepala. Sebentar lah pakai telakuang, sebentar lah pakai telakuang. Tapi ya kerajaannya Bu, ndak salamai orang di lisannya. Ndak salamai orang di lisannya. Lain nampak orangnya baca sadonya. Keponya juga kehidupan orang. Lain solatnya tu Bu. Solat ndak orang model tu? Tidak. Indak solatnya tu dong. Ia hanya melakukan rutinitas ruku sujud, tapi hatinya, jiwanya tidak sholat. Mulutnya masih ringan membaca orang Bu. Suko maeje, maino, merendahkan, madu domba. Kamar kerja tu. Ada walinya tu. Jalan tarui sama, rom tarui sama banyaknya pitinya. Banyak orang begitu lah Bu. Banyak, berarti banyak orang yang tidak sholat. Jangan seperti itu Bu. Jadi sholat itu Bu mengaji. Jadi sholat itu Bu telingoci sudah sampai. Sholat itu
Itu pertemuan antara ruh kita dengan Allah. Pertemuan ruh. Lah bisa bu sholat ruh bu bertemu dengan Allah. Sholat tuh diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita mengadu, berkeluh kesah, meminta, memohon, mohon ampunan. Rajin-rajin minta ampun gini bu. Lah berbagai pendengaran, lah bu ya, lah berbagai kejadian. Itu akibat dosa-dosa awak tuh bu. Yang paling besar dosa, yang paling ringan dosa apa bu? Dosa lisan. Itu lebih mudah bana. Mudah bana menyabui orangnya. Indak manga-manga orang do lalu orang kan. Apa itu? Dosa. Biar saja lah orang lalu kok kemana orang lalu. Kalau lenyo sapo orang teh uni adia sapo. Jadi hati-hati buat lisan kau. Lisan kau yang akan menyelamatkan kita sampai di surga Allah, dan lisan kau pula yang akan mengantarkan kita ke neraka Allah. Lisan seperti apa yang mengantarkan kita ke surga? Lisan yang berzikir, basah oleh zikir. Terus lisan yang mengeluarkan kata-kata nasihat. Agi kawan nasihat bu, cegah kemungkaran semampu ibu. Umpama awak duduk jo kawan, ada nama ngecein si A si B. Lai bisa awak tegur bu. Kalau ndak bisa awak menegur tinggal. Pai awak di situ. Kalau awak lah biasa jurang model itu dua bu, kita tercatat sebagai orang yang suku gibah. Kadang kan awak ande-ande dak do kerajo kan suntuk di rumah. Suntuk ke rumah, apa yang main cek duduk situ cek apa ke rumah sianu duduk mau tahu-tahu. Indak disadari do bu jalan lisan tu le sadar bu. Indak pada mana dunia tu dah. Abe ko aduh sih tu nanang kan disabui dari baca. Lebih baik awak di rumah bu, mangawak di rumah baca Al-Quran, berzikir awak. Kok lah pandai berzikir, kok kabar lagu-lagu awak. Tapi ingatan awak jangan jauh dari Allah, selalu ingat Allah. Jadi awaknya bimbang dengan Allah. Nah itu. Jadi sebenarnya awak penusi bu, sangat mudah awak tu masuk ke surga Allah. Sangat mudah. Kecil Rasulullah wajago 5 waktu, taat kepada suami, puasa di bulan Ramadan. Itulah surga untuk awak. Ndak perlu buat pakai solat sunnah, solat apa, solat wajib saja terpelihara di kita, taat ke suami, terus puasa di bulan Ramadan, lah surga. Tapi kenapa di waktu peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah mencari neraka penuh dengan manusia? Apa sebabnya bu? Kenapa kok berusi dan banyak yang neraka? Saya tahu bu, karena lisannya tadi. Bahaya rontok sekalian amalan bu. Indah adu artinya sholat ibu, indah adu artinya mengaji ibu. Kalau lidah ibu tu mudah mana menyebut orang. Indah adu artinya. Banyak kita pedusi di dalam neraka besok. Terus masalah aurat nyulai bajilbab tapi telanjang. Tidak banyak itu gini ya. Nyu bajilbab tapi bajunya sempit. Cetak itu nyo cakik Maria itu neraka. Nah, terus alun lay perusi nama ubek secara langsung buka rambutnya bagaya-gayanya gitu itu setiap saat malaikat menulis dosa. Meskipun pada waktu itu perempuan itu nyo sholat, nyo mengaji, nyo lalok bahkan terus menerus malaikat mencatat dosa. Jadi sebenarnya kita berusaha kalau ingin ke surga itu tidak sulit, tetapi juga tidak mudah. Tidak mudah, lisan kau ringan benar bu, tabang kayak ini. Jadi latihan ya bu ya. Kalau tidak paralu buat mengecek bu, tidak usah mengecek. Kan kecek Rasulullah begitu. Tidak ada nak dikecek aniam, tidak itu. Aniam awak diam.
Ancak anok lain, ndak usah. Karena mengecek orang tadi itu sama jo api na membakar kayu masyia ni. Kadang api dinyo habis kayu sebentarnya. Jadi habis amalan wak saduri baca orang tu. Tapi kalau orang yang sholatnya khusyuk didirikan sholat, itu sholatnya akan mencegahnya. Sholat yang akan mencegah lisan itu kamu baca orang tidak jadi. Dari ada jadi tasabut orang dewa. Misalnya awak kamu menyebut si anu, nyok kanan di sholat awak tadi. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Rajab kok, lagi lakukan terus zikir apa tu? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca ya 70 kali setelah maghrib dan setelah subuh. Itu langsung begitu assalamualaikum Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Posisi duduk tak dirubah dulu. Ya, jangan dirubah, masih dalam posisi tasawuf akhir. Itu masih talipek niko. Ya Ci, Ci lakukan Ci. Nah, dibaca itu 70 kali. Setelah selesai berubah posisi duduk. Dan usahakan juga karena bulan Rajab itu adalah bulan ampunan, bulan istighfar. Ya, usahakan juga setiap sudah habis sholat fardu, ibu baca juga kok enggak 10 tu jadi. Begitu assalamualaikum rabbi firli warhamni wa tub alayya rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalian tahu bu artinya kan? Rabbi firli ya Tuhanku ampunilah dosaku warhamni dan sayangilah aku wa tub alayya dan terimalah taubatku. Itu kecewa kaum mana. Jadi lah usia-usia model awak kok diperbanyak situ lain. Diperbanyak saya memperbaiki diri, diperbanyak istighfar. Awak tak perlu tahu itu niat nindo bu, tak perlu tinggi awak do yang jalan. Perbanyak istighfar, terus solat 5 waktu dijago pada waktunya ya bu. Ada mau kirim di grup kan? Ada di grup 8 kunci sukses jalur langit. Nah itu bu tanya ke diri bu seorang. Iko lah dilakukan ya. Kalau lah dia checklist, Kalau lu silang usahakan checklist. Nah itu gunanya mau kirim di grup. Diseleksi dan cari di grup kan? Cari itu ikut dan nado. Misalnya puasa Senin Kamis dan nado, besok dan puasa leh. Kau masih ada Rajab bu, mana yang belum puasa lah Senin Kamis. Kalau sakit-sakit usus, sakit lambung, sakit segala macam, insya Allah sehat dengan puasa tadi. Nah, seluruh sel-sel kanker itu dimatikan di puasa tadi. Oke bu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab kok, kenapa bulan Rajab itu istimewa? Bulannya istimewa dilipat gandakan dah.